bahas tentang kemampuan akademis balita gitu ya. Nah ini nih nampaknya beliau sudah mulai join. Hai Mbak Prita, salah satu expert 3 generasi lagi-lagi. Dan beliau adalah co-founder dari BNM Montessori dan juga goodinnoveparish.id. Wow, banyak sekali kegiatannya. Nah hari ini akan bahas tentang kemampuan akademisnya balita gitu. Aku ambil dari frameworknya dari Montessori ya. Cuman menurut aku ini berlaku lah ya di semua sekolah gitu ya. Jadi kalau yang namanya tadi judulnya akademis, tadi udah dibahas sama Saskia, ada matematika plus pranya, jadi fondasinya untuk membentuk otak dia supaya pas lagi kenalan sama matematika yang teknis beneran, itu lebih gampang. Kalau gampang jadi lebih seneng. Terus ada membaca, menulis, pranya sama budaya. Nah, dua lagi sebenarnya, yang satu sensorial. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Kalau di Montessori emang namanya sensorial. Artinya mengenal ukuran. Mana yang tebal, mana yang tipis, mana yang lebih berat, panjang, lebih mana ringan yang ya. pendek, lebih berat, lebih ringan, lebih kasar, lebih halus. Sampai di situ main tangram misalnya gitu. Ada mungkin ya anak-anak yang suka main tangram, main puzzle gitu ya, mengenal shape, terus membentuk puzzle, nanti dibentuk jadi segi 5, segi 8 gitulah. Pokoknya itu semua masuk di sensorial. Nah, terus terakhir, tapi sebenarnya ini yang menjadi pertama adalah practical life ya. Keterampilan practical life ini itu tuh akademis juga, karena kalau dia tali sepatu misalnya ya, nah dia nggak bisa mengkoordinasikan tangannya ini dengan bagus. Nantinya ketika dia SD gitu ya, terus udah kita lepas sendiri, dia nggak bisa membantu dirinya sendiri, padahal kita udah nggak ada di situ. Kemampuan pra-pranya itu tuh itu tuh sampai usia berapa sih sebenarnya? Mungkin sederhananya sebenarnya anak tuh akhirnya dia harus udah bisa baca yang baca kayak kita baca gitu ya, teknis, atau menulis gitu ya. Teknis gitu tuh kapan, dan si pra ini tuh sampai kapan gitu sebetulnya masih tergolong oke lah untuk dipelajari anak gitu. Nah sebenarnya gini, kalau pra ini itu tuh ibaratnya gini ya, oke, kita ngasih kegiatan yang pra tadi ya, misalnya pindahin pom-pom pakai penjepit misalnya atau tweezer, nah itu pra menulis. Itu mau, kalau anaknya tertarik ya, mau dilakukan terus sampai anaknya sembari belajar baca juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya si pra ini nggak ada expirednya, cuman emang biasanya kalau dia udah punya interest yang baru, dia udah bisa mulai menghitung, dia udah bisa mulai membaca, ketertarikannya jadi beda gitu ya. Tapi kalau anaknya masih tertarik, sebenarnya kita itu kalau ngelihat perkembangan anak, jangan dibandingin sama yang ada di Instastory gitu. Tapi jahat banget gue ya. Tapi kita emang mesti belajar, kita emang mesti tahu ini nih mulainya berapa nih, ini dikatakan gak normal, ini umur berapa. Nah itu yang kita akan bahas sekarang gitu ya, supaya dibandinginnya sama milestone yang emang hasil metode tertentu, hasil riset lah gitu. Jadi jangan dibandingin sama anak orang gitu ya. Nah balik lagi ke tadi, jadi teknisnya sekarang kita membaca dulu kali ya. Membaca teknisnya, kalau ditanya mengenal huruf umur berapa gitu ya, sebenarnya kalau di Montessori itu baru mulai dikenalkan di 2,5 atau 3 tahun. Misalnya kayak gini ya, ini by the way, ini kalau teman-teman join di program belajar ya Bumi Nusantara, nggak usah perlu mikir-mikir beli di mana, ini udah pasti dapat. Ya. Lihat, canggih banget ya. Baru gue mau nanya tadi, ada yang tanya beli di mana? Dibeli di BNM Montessori. Ya, kalau beginian udah tenang aja, kita pikirin. Jadi misalnya gini, oke, dia udah kenal huruf ya, terus tahapan selanjutnya gimana? Nah, baru nih kita hubungkan ya, oh ini ada huruf H, huruf B, huruf L, berarti yang mana nih gitu ya. Terus dia jepit lah misalnya ya. Nah, ini udah sekaligus menstimulasi motorik halusnya, persiapan dia nulis. Karena nulis itu susah berat loh. Dan ini juga susah buat anak. Gue inget banget waktu nyobain Saga 2 tahun itu tuh ada masa dia lumayan frustasi juga karena baru, oh ternyata susah ya gitu. Ya, iya benar. Jadi ya gitu, kalau susah kita juga mesti modifikasi ya, misalnya pakai penjepit jemuran aja yang plastik, lebih jadi lebih ringan gitu. Cuman ya gini, jadinya kan games ya, nggak kayak lagi disuruh ngafalin ini H, ini B, ini B, ini L gitu ya. Cuman
dikaitkan gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Soalnya bagus. Nah, tapi ada yang nanya nih, apakah anak yang pintar pasti tumbuh kembangnya lebih dulu dibandingin teman Sekarang tuh sebayanya? yang perlu kita definisiin tuh pintar tuh apa sih? Nah, ya pintar tuh apa? Ini tuh tergantung banget ya. Kita mau mengkategorikan gini deh, kalau teman-teman lihat atau yang tadi udah kita bahas ya, oh ada budaya membaca, menulis, berhitung, ada motorik kasar juga jangan lupa ya. Oh iya benar-benar. Kalau motorik kasar yang nggak beres, repot loh itu dia belajar nggak puas gitu ya di usia dini. Jadi misalnya gini deh, aku punya anak dua ya. Yang pertama Wikan ini 5,5 tahun. Kalau orang lihat, mungkin orang-orang akan bilang kalau Wikan nih anak pinter gitu, bacanya cepet, menghitungnya keren, terus mungkin di usia hampir 6 tahun nih dia udah bisa sampai pembagian gitu pakai alat Montessori. Nah, adiknya yang Kama ini itu ya begitulah ya, mut-mutan gitu ya. Tapi begitu dia menginjak usia mungkin sekitar 3 tahun 4 bulan, nah dia suka banget belajar beginian, belajar nulis angka dan lain-lain, tiba-tiba suka banget. Cuman dia kelebihannya naik sepedanya cepet. Nah ini kalau kita nanti teman-teman ada waktu bisa browsing tentang multiple intelligence, cuman kita nggak bahas sekarang, kecerdasan gerak lah gitu ya. Nah si adiknya ini di usia 3 tahun bisa naik sepeda roda 2 gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dihadapkan pada dua anak ini, mana yang mau dibilang pintar? Nah si kakaknya, si Wikan dulu takut banget mau belajar sepeda. Sebenarnya dua-duanya pintar kan, cuman kecepatan belajarnya tentang satu hal itu beda-beda. Kakaknya belajar tentang bahasa, matematika, lebih menonjol di situ. Tapi kalau disuruh keseimbangan, dia kurang menonjol. Pintar nggak ya? Pintar juga ya anak gue. Pintar juga. Adiknya ya mungkin so-so lah ya. Teman-teman yang seumurannya mungkin udah lebih jago di membaca, menulis, berhitungnya. Tapi secara gerak, secara keseimbangan, dia pintar nggak? Pintar juga gitu. Jadi gini nih, kalau lagi anak kita ngerasa ya, oh di hal-hal ini kok dia nggak terlalu tertarik, kalau di hal ini dia tertarik banget ya. Prinsipnya gini, apa yang dia tertarik, kalau bisa tuh kita all out deh, dukung dia di situ. Karena belum tentu nih 6 bulan lagi Saga masih mau kayak begini. Gitu ya. Iya, bisa jadi 3 atau 6 bulan lagi dia pindah ketertarikannya. Nah, jadi mumpung dia lagi tertarik begini, dioptimalkanlah stimulus-stimulus yang emang cocok sama ketertarikannya. Tapi bukan berarti apa yang dia nggak tertarik kita delay, nggak kita kasih. Iya, betul. Bukan berarti nggak kita kasih. Jadi nggak apa-apa, dia anak itu hanya melihat, itu juga udah belajar, dia merekam dalam otaknya. Oh ada ya namanya permainan menyobek dan menempel. Nah itu dia rekam dalam otaknya. Jadi nggak langsung ngikutin nggak apa-apa. Makanya ayah ibu kalau lagi anaknya sekolah dan anaknya masih bengong-bengong, jangan buru-buru ditoel-toel. Ayo cepetan. Betul. Temenmu udah begini tuh. Ya, suka banget poin bahwa anak tuh perlu jadi creator karena udah pasti nanti pas mereka gede dengan situasi kita persaingannya tinggi ini dan tiap hari berubah-ubah, yang dibutuhin tuh justru malah dia punya ide terus ya buat meng-create sesuatu yang jadi potensi dia gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semua, dan bye Pri. Thank you. Bye Sas. Thank you.